Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Kirom dari Institut Ilmu Al-Quran An-Nur, Yogyakarta. Saya dari prodi IATB semester 3. Di sini saya yang pertama saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Patih Surya Dilaga yang telah memberikan saya untuk berkreasi, berinovasi dalam makulnya ayat-ayat kauniyah. Seperti yang sudah diperintah oleh Bapak Patih Surya Dilaga, saya di sini akan mengambil yaitu dari cabang ayat-ayat kauniyah, yaitu masalah tentang ayat-ayat kosmologi. Apa sih itu ayat-ayat kosmologi? Di sini saya akan menerangkan. Ayat-ayat kosmologi itu berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari dua kata, yaitu kosmos dan logos. Kosmos yang berarti dunia dan logos yang berarti ilmu. Maka jika dirangkai keduanya, maka akan menjadikan narasi pengertian bahwasanya ilmu kosmologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Gitu. Itu pengertian ayat kosmologi. Kemudian dikutip dari republika.co.id, di dalam Al-Quran setidaknya ada 750 ayat kosmologi. Gitu. Bahkan ada yang mengatakan sampai 1000 ayat. Saking banyaknya ayat-ayat kosmologi dalam Al-Quran. Kemudian di sini saya akan hanya menyampaikan satu ayat mengenai ayat-ayat kosmologi, yaitu ayat surat Yasin ayat 38. Ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Al-ayat. Yang artinya, dan matahari berjalan pada tempatnya. Itu merupakan ketetapan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Kemudian di sini saya akan menafsirkan sesuai dengan yang kemarin saya ngaji bersama Abah Rum di dalam kitab tafsir Yasin karangannya Imam Hamamizadah. Di dalam kitabnya dan sudah diterjemahkan juga oleh Abah Rum, guru kami. Di situ terdapat 3 penafsiran mengenai ayat ini. Penafsiran yang pertama adalah berjalannya matahari itu dimulai dari matahari diciptakan hingga berhentinya itu ketika hari kiamat. Itu penafsiran pertama. Kemudian penafsiran kedua adalah mengenai jalannya matahari. Jalannya matahari seperti dikutip dalam kitab tafsir Yasin, itu jalannya itu dari tempat satu ke tempatnya yang jauh dan kembali lagi seperti itu. Maksudnya kembali lagi tetap pada tempatnya gitu, tidak melewatinya itu. Jadi tempat pertama ke tempat yang jauh kemudian kembali lagi. Itu penafsiran yang kedua. Kemudian penafsiran yang ketiga itu adalah mengenai tempat jalannya matahari, yaitu jalannya itu dari satu tempat terus kemudian ke atas. Jalannya matahari itu ke atas, kemudian tuh ketika jalannya matahari nyampe ke atas tuh pada waktu itu tuh menunjukkan bahwa saya itu masih musim panas. Kemudian kembali lagi ke bawah sampai ujung-ujungnya, pol-polannya bawah itu menunjukkan bahwasanya itu musim hujan, musim penghujan. Dan seperti itu terus dari atas ke bawah sampai akhir kiamat gitu berhentinya gitu. Itu seperti itu penafsiran
masalah tentang ayat Yasin ayat 38. Tapi sebelum itu kita sudah mengetahui bahwasanya matahari itu menurut saya itu tidak berjalan seperti yang kita ketahui, kan tidak berjalan gitu. Tapi di sini Al-Quran menyatakan bahwasanya matahari itu berjalan. Dari isu itu Abah menjelaskan sendiri bahwasanya sains yang sekarang itu belum menemukan bahwasanya matahari itu berjalan. Akan tetapi Al-Quran itu mengatakan bahwasanya itu matahari itu berjalan. Entah nggak tahu berjalannya seperti apa, tapi menurut pendapat seperti itu jalannya itu. Tapi kita dari situ kita jangan sampai menyatakan bahwasanya Al-Quran itu salah dalam menyatakan bahwasanya matahari itu berjalan. Tapi kita jangan menyalahkan Al-Quran, tapi kita haruslah berpikir bahwasanya sains yang sekarang itu belum menemukan bahwasanya matahari itu bisa berjalan. Itu seperti itu. Intinya entah seperti apa nggak tahu berjalannya, mungkin suatu saat nanti akan ditemukan bahwasanya matahari itu berjalan gitu pasti. Soalnya di sini Al-Quran menjelaskan bahwasanya matahari itu berjalan pada porosnya gitu. Kemudian Abarum sendiri itu beliau berpendapat tentang penafsiran ayat ini, berpendapat satu ayat lagi, yaitu mungkin ya kata Abah itu mungkin berjalannya matahari itu ke atas, mungkin ke atas kemudian dibarengi bersama dengan planet-planetnya yang lain gitu. Jadi planet Mars, bumi itu mengikuti, ketika bumi berjalan ke atas itu mengikuti gitu. Ya, mengikuti dari atas ke bawah terus penafsiran beliau itu. Jadi 4 penafsiran mungkin ya. Yang terakhir mungkin Abarum ngomong katanya penafsiran itu matahari itu berjalan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, diikuti dengan matahari dengan planet yang lain hingga turun ke bawah lagi terus seperti itu mungkin gitu. Intinya seperti itu. Ada 4 penafsiran, bagaimana entah seperti apa berjalan itu nggak tahu. Yang penting kita mengatakan bahwasanya sains yang sekarang belum menemukan, dan jangan mengatakan Al-Quran yang salah, keliru gitu, jangan. Kemudian seperti itu aja intinya penafsiran ayat-ayat yang ayat Yasin 38 itu seperti itu. Intinya 4 tafsir itu seperti itu. Ya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Barangkali ada kritik dan saran juga saya minta maaf juga, boleh dikoreksi. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.